warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maharani, NIM 19038201028 dari kelas L1, mata kuliah Psikolinguistik. Di sini saya akan menjelaskan landasan neurologis pada bahasa. Apa sih landasan neurologis pada bahasa itu? Landasan neurologis pada bahasa yang pertama yaitu evolusi otak manusia. Manusia tumbuh secara gradual dari satu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diselidiki oleh ahli paraleneologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia pada masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun yang lalu. Perkembangan otak dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran. Tahap kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Tahap ketiga yaitu munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Tahap terakhir yaitu tahap keempat munculnya dua hemisfer yang asimetris. Dua tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan dari Homo erectus ke Homo sapiens. Otak manusia versus otak binatang. Otak manusia versus otak binatang. Di samping bentuk tubuh dan ciri-ciri fisika lainnya, yang membedakan manusia dari binatang adalah terutama otaknya, dibandingkan dengan binatang lainnya seperti monyet dan anjing. Volume otak manusia memang lebih besar. Manusia nanokefalik atau manusia kate, yang otaknya hanya sekitar 400 gram dan kira-kira sama berat otak seekor simpanse umur 3 tahun, dapat berbicara secara normal. Kedua yaitu otak manusia. Seluruh sistem saraf kita terdiri dari dua bagian utama, yaitu tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambung dan otak. Otak sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu batang otak dan korteks cerebral. Tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Korteks cerebral manusia terdiri dari dua bagian, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kedua hemisfer ini dihubungkan oleh sekitar 200 juta fiber yang dinamakan corpus callosum. Hemisfer kiri ini mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang. Corpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan kedua hemisfer tersebut. Yang selanjutnya yaitu otak binatang. Otak binatang pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung, misalnya korteks cerebral, oleh dikatakan tidak nampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Pada makhluk lain seperti simpanse dan gorila, juga tidak dapat terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Sementara orang memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental. Dari perbandingan antara otak manusia dan otak binatang yang paling modern sekalipun, tampak bahwa baik struktur maupun organisasinya sangat berbeda. Perbedaan neurologis seperti inilah yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. Kaitan otak dengan bahasa. Dari struktur serta organisasi otak manusia, tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu akan ditanggapi di lobe temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran di peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Dari hasil operasi yang dinamakan hemisferektomi, operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi, terbukti bahwa juga bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu menurun drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa meskipun tidak sempurna. Orang yang terganggu hemisfer kanannya juga tidak dapat mendeteksi kalimat ambigu. Dia juga kesukaran memahami metafora maupun sarkasme. Gangguan bicara. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka terjadilah kerusakan pada otak. Penyakit ini disebut stroke. Stroke mempunyai berbagai akibat karena adanya kontrol silang dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Maka stroke yang terdapat pada hemisfer kiri kalau menyebabkan gangguan fisik akan menyebabkan gangguan pada belahan badan sebelah, maka bagian kiri tubuhlah yang akan terganggu. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri mengakibat munculnya gangguan bicara. Gangguan bicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia atau apasia. Apa landasan neurologis pada bahasa? Neurologis bahasa yaitu faktor
yang juga penting dalam penguatan bahasa adalah faktor neurologis, yakni kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Landasan neurologis bahasa inilah yang mampu menjawab bahwa manusia memiliki kemampuan berbahasa, namun pada hewan tidak. Apa sih hubungan otak dengan bahasa? Menurut teori neurolinguistik Wernicke, Broca mengajukan 3 rumusan mengenai hubungan otak dengan bahasa. Yang pertama, artikulasi bahasa diproses di konvolasi depan ketiga hemisfer kiri otak. Yang kedua, terdapat dominasi hemisfer kiri dalam artikulasi bahasa. Yang ketiga, memahami bahasa merupakan tugas kognitif yang berlainan dari memproduksi bahasa. Rumusan Broca ini telah dikaitkan oleh Wernicke kepada bagian-bagian otak di hemisfer kiri. Wernicke menemukan bahwa medan Broca dari medan Wernicke dihubungkan oleh sebuah lajur syaraf yang besar yang disebut brosur fasciculus. Dengan penemuan ini, Wernicke melahirkan sebuah model bahasa, yaitu pemrosesan bahasa terjadi di beberapa bagian otak, dan membuat prediksi yang benar bahwa kerusakan pada fasciculus brosur membuat pasien tidak dapat mengulangi ujaran-ujaran yang didengarnya. Berikut saya akan menjelaskan fungsi bahasa dan pusat bicara ada 7. Yang pertama, area visual primer, yang kedua angular gyrus, yang ketiga arcuate fasciculus, yang keempat area motorik, yang kelima area Broca, yang keenam area auditory, yang ketujuh area Wernicke.